Saya menjadi jatuh cinta kepada dunia ini karena saya banyak mendapatkan teman dan juga banyak mendapatkan keuntungan. Menurut saya ini adalah satu bisnis yang sangat captive banget. Jadi sebenarnya saya butuh waktu sekali untuk berbagi waktu dengan keluarga, terutama dengan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Nah, di sini saya melihat, oh kayaknya menarik jadi agent properti. Kenapa? Kalau saya lihat waktu bisa diatur, anak-anak tetap bisa terawat dengan baik, ngantar sekolah, pulang sekolah, saya bisa balik lagi ke kantor dan penghasilan nggak kalah sama orang kerja kantoran. Jadi kenapa saya happy ngejalaninnya? Karena banyak banget istilahnya itu ada kesempatan untuk bisnis-bisnis baru, pengembangan-pengembangan baru. Dan itu akan terus-menerus terjadi. Pastinya ketika seorang wanita masih muda, tanpa pengalaman masuk ke dunia properti, banyak orang itu menyaksikan atau mungkin tidak percaya apakah bisa menjual. Jadi memang pada saat awal saya bergabung, kebetulan saya di divisi planning, muncul pertanyaan, ini anak perempuan kecil nih bisa apa? Tapi kebetulan saya mendapatkan atasan yang memang sangat mensupport kami yang juga cewek-cewek kecil yang masih muda yang baru lulus kuliah. Tapi saya nggak merasa bahwa ketika saya bekerja itu saya underperformance gitu ya. Saya ngerasa ya biasa aja. Bahwa dia laki-laki saya perempuan itu sama sekali nggak ada problem dengan itu menurut saya. Sebenarnya kalau di era sekarang saya rasa perempuan bekerja sudah sangat umum ya. Pertama itu juga baik untuk seorang perempuan itu sendiri sehingga dia lebih aktif dan bisa lebih mempunyai pandangan lebih luas gitu. Properti adalah sesuatu yang menurut saya bukan laki-laki aja yang bisa melakukan ini, wanita mestinya lebih bisa. Kenapa? Karena biasa melayani pekerjaan di rumah dan di luar, sesuatu yang buat saya bisa dilakukan buat wanita-wanita yang mau berkarir di properti. Saya melihat bahwa wanita Indonesia yang bergerak di properti mayoritas mempunyai pribadi dan jiwa yang sangat kuat. Mereka optimis, mereka percaya diri karena kita banyak berhubungan dengan kaum pria, terutama di bidang desain maupun proyek. Saya selalu bicara dengan tim saya bahwa saya sebagai pimpinan daripada sales dan marketing dalam satu perusahaan, kita ibarat sebuah kereta kuda. Di mana saya itu Pak Delman yang selalu memimpin dan membawa mereka berlari dengan kecepatan dan ritme yang sama. Apabila salah satu dari mereka bergerak lebih lambat atau lebih cepat, maka kereta tersebut itu tidak dapat bekerja dengan sempurna. Kita berhubungan dengan banyak sekali orang, ya, berhubungan dengan banyak customer yang memiliki jam. Mereka juga mungkin tidak terlalu fleksibel ya. Kadang-kadang kita ketemu calon-calon prospek konsumen itu mereka hanya bisa di weekend ya, atau bahkan mereka juga ada beberapa yang bisanya after office hour. Jadi sore hari menjelang malam. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan hal seperti itu. Buat saya nggak pilih-pilih klien. Klien dari A sampai Z saya layani. Have full, harus all out, full till. Tujuannya apa? Saya melayani sepenuh hati supaya goalnya dapat. Saya yakin sekali kalau perempuan-perempuan Indonesia berkiprah di bisnis properti, mereka akan bisa maju jika mereka memang berani melangkah. Artinya mereka tidak takut capek, mereka tidak takut panas matahari, mereka memang siap untuk terjun ke lapangan, mereka bersedia menghadapi kerasnya dunia properti. Saya yakin bahwa mereka akan bisa maju karena saya sudah membuktikan kita harus mempunyai target, goal. Kedua adalah selalu berpikiran positif mindset. Ketiga adalah proses, keempat adalah konsisten. Ya, seorang pengusaha itu bukannya pengusaha di dalam satu masa aja. Ketika Anda bisa bertahan di dalam beberapa masa dan mengalami kesulitan, itulah yang membuat Anda besar.